Halo Bedekers, masih ingat dengan sosok ini? Ia adalah salah satu purnawirawan TNI yang pernah bertugas sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Sepak terjangnya di dunia militer sudah tak diragukan lagi. Meski begitu, ia juga pernah terjerat beberapa kasus yang menjatuhkan citranya. Lantas seperti apa kisah perjalanan karirnya hingga kondisinya saat ini? Mari kita bongkar. Mayor Jenderal TNI Sunarko merupakan mantan perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang pernah menduduki jabatan sebagai Danjen Kopassus. Pria kelahiran Medan, Sumatera Utara pada 1 Desember 1953 ini adalah lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tahun 1978. Tepat setelah lulus, ia mengikuti kursus dasar kecabangan infanteri. Sehubungan setelahnya, Sunarko mengikuti pendidikan komando. Pada tahun 1985, Sunarko mengikuti pendidikan lanjutan Perwira 1 atau di Kelapa 1 untuk menduduki jabatan Perwira Staf setingkat Komando Kompi di Batalion atau Jembatan Golongan 7. 3 tahun setelahnya, ia mengikuti pendidikan lanjutan Perwira 2 atau di Kelapa 2. Tak berhenti di situ, Sunarko juga pernah menimba ilmu di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di tahun 1995. Serta di Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia. Lalu pada tahun 2005, Sunarko melanjutkan pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Peningkatan kemampuan dan kualitas Mayor Jenderal Sunarko seiring dengan perjalanan karirnya yang cukup panjang, dimulai dari tahun 1979 ketika ia ditugaskan menjadi Komandan Peleton Kopasanda. Lalu berlanjut menjadi Komandan Peleton 1-112-12-1 Kopasanda. Kemudian ia berpindah tugas menjadi Perwira Operasi Denpur 13-1 Kopasanda. Dan selanjutnya bertugas sebagai Perwira Operasi Denpur 12-1 Kopasanda. Pada tahun 1993, Majen Sunarko bertugas sebagai Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 503 Mayangkara, yang merupakan salah satu pasukan infanteri lintas udara terbaik yang dimiliki TNI Angkatan Darat. Selain mengomando pasukan, Majen Sunarko juga beberapa kali ditugaskan untuk memimpin Komando Distrik Militer atau Kodim. Seperti bertugas sebagai Komandan Kodim 1630 Vikwikwi dan Komandan Kodim 1627 Dili. Perjalanan sang komandan masih berlanjut. Pada tahun 1998, ia ditugaskan sebagai Komandan Grup 1 Kopassus. Kemudian ditugaskan sebagai Inspektorat Kodam atau Irdam 6 Tanjung Pura. Dan dilanjutkan sebagai Asisten Operasi Kepala Staf Kodam Iskandar Muda. Berlanjut pada tahun 2007, Majen Sunarko bertugas sebagai Kepala Staf Divisi Infanteri 1 Kostrat. Di tahun yang sama, ia ditugaskan sebagai Komandan Jenderal Kopassus menggantikan Lajen TNI Rashid Kurnuin Akwari. Selama menjabat posisi ini, nama Majen Sunarko kian dikenal masyarakat luas. Sayangnya kurang dari 1 tahun ia harus melepas jabatan ini dan digantikan oleh Jenderal TNI Purnawirawan Pramono Edi Wibowo. Setelahnya, Majen Sunarko bertugas sebagai Panglima Daerah Militer Iskandar Muda menggantikan Mayor Jenderal Purnawirawan Supyadin Aris Saputra. Hingga akhirnya menjabat sebagai Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri atau Pusenif. Berkat dedikasinya selama bertugas, Majen Sunarko mendapatkan berbagai tanda jasa. Misalnya saja saat dirinya masih bertugas sebagai Komandan Kodim 1627 Dili, ia diberi tanda jasa Satya Lencana Seroja. Tanda jasa ini diberikan atas upahnya dalam menanggulangi masalah keamanan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Selain itu, beberapa tanda jasa lain pun pernah diterimanya seperti Satya Lencana Sista, Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun, dan Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun. Usai menyelesaikan tugasnya di bidang militer, Majen Sunarko lantas terjun di bidang politik. Ia pernah menjadi salah satu anggota Majelis Tinggi Partai Nangro Aceh di tahun 2012 sampai 2016. Pada tahun yang sama, ia bergabung dengan Partai Gerindra, bahkan sempat menjabat sebagai Ketua Bidang Ketahanan Nasional. Lalu pada tahun 2017, Majen Sunarko kembali bergabung dengan Partai Nangro Aceh. Karir mentara di militer dan turut aktif berpolitik membuat nama Majen Sunarko kian dikenal baik oleh masyarakat. Sayangnya hal ini tidak berlangsung lama karena ia terjerat beberapa kasus yang mempertaruhkan citranya. Pada 22 Mei 2019 lalu, Majen Sunarko ditetapkan sebagai tersangka kasus makar
dan kepemilikan senjata api ilegal. Senjata yang diselundupkan diduga berjenis AK-47 dan M16A1. Status tersangka ini ditetapkan oleh penyidik Mabes Polri dan membuat Sunarko sempat ditahan di dalam rutan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta. Ia diduga melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 110 Junto 108 KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 163 Bis Junto 416 mengenai keamanan negara atau makar. Majen Sunarko dinyatakan bebas pada 21 Juni 2019 setelah permohonan penangguhan penahanannya dikabulkan oleh Polri. Bersamaan dengan ini, penasihat hukumnya yakni Ferry Firman Nurwahyu mengatakan bahwa istri dan anak Sunarko beserta 102 purnawirawan TNI Polri turut menjadi penjamin penangguhan ini. Di antaranya ada Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Zaki Anwar Makarim, Laksamana TNI Purnawirawan Tejo Edi Purdijatno, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Glenny Kerupan, Letnan Jenderal TNI Teni Suryo Prabowo, dan Letnan Jenderal TNI Yayat Sudrajat. Sementara dari Polri, ada Inspektur Jenderal Polisi Joni Wainal Usman dan Komisaris Jenderal Polisi Oe Groseno. Pada saat itu Firman juga mengatakan bahwa kliennya akan terus kooperatif menjalani proses hukum. Majen Sunarko telah berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang sama. Ia juga berjanji untuk tidak melarikan diri selama proses hukum berlangsung, serta tidak akan menghilangkan barang bukti. Belum lama menghirup udara bebas, Majen Sunarko kembali terseret sebuah kasus. Ia disebut terlibat dalam perencanaan aksi peledakan bom Molotov oleh Abdul Basit. Abdul Basit merupakan dosen nonaktif Institut Pertanian Bogor. Pada 20 September 2019, Abdul Basit merencanakan aksi ini di rumah Sunarko di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Pasca beberapa tahun setelah kasus ini, nama Majen Sunarko semakin jarang terdengar. Namun namanya sempat dimuat di berbagai media karena menjadi salah satu orang yang menggugat lahirnya Undang-Undang Ibu Kota Negara atau Undang-Undang IKN ke Mahkamah Konstitusi. Ia bersama 24 orang lainnya melakukan gugatan ini karena menilai RUU IKN dibuat dengan terburu-buru dan tidak transparan. Sosok Majen Sunarko juga kembali muncul setelah menyoroti kasus Verdi Sambo yang melakukan pembunuhan kepada ajudan pribadinya, yakni Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Sunarko menilai proses hukum yang berjalan tak berpihak pada keadilan yang membuat publik kecewa pada aparat kepolisian. Sunarko juga mengatakan bahwa kunci penyelesaian kasus ini berada di sosok Kapolri. Ia pun turut mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo telah berbicara sebanyak 4 kali untuk meminta agar kasus kematian Brigadir J ini diselesaikan secara terang benderang. Namun hingga sekarang kasus ini belum kunjung menemui titik akhir. Dan itulah sekilas mengenai sosok Mayor Jenderal Sunarko. Meskipun telah pensiun sebagai perwira, tetapi ia tampak masih turut mengawasi perkembangan bangsa ini. Menurut kamu bagaimana, Bedikers?